Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Oke, perkenalkan, nama saya Saryani. Di sini kita akan belajar bersama tentang regresi linear berganda, khususnya dengan metode ordinary least square ya. Sebelum kita ke praktek, kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya model regresi linear berganda itu sendiri. Oke. Nah, di sini regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas ya. Jadi ada beberapa variabel, bisa X1, X2, X3 dan lain-lain. Nah, Y di sini adalah, kita lihat pada model regresi linear, Y di sini adalah variabel terikat ya. Sedangkan X adalah variabel bebas. Nah, A di sini adalah konstanta dan B adalah slope atau koefisien. Oke, kita selanjutnya. Jadi ada beberapa asumsi ketika kita menggunakan uji regresi linear, apakah nilai atau model regresi kita ini baik atau tidak. Yang pertama, kita harus melakukan uji asumsi normalitas ya. Di sini fungsinya adalah untuk menguji apakah data kita ini normal atau tidak. Yang kedua adalah uji asumsi heteroskedastisitas. Di sini kita untuk mengetahui apakah data kita mengandung heteros atau tidak. Yang ketiga, ini uji autokorelasi dan sama ya. Jadi kalau kita mengetahui apakah data kita mengandung autokorelasi atau tidak. Dan yang terakhir adalah uji multikolonialitas ya. Kita menggunakan nilai namanya variance inflation factor ya. Nah itu. Oke, selanjutnya kita langsung saja praktek. Kita buka Fuse. Nah, jadi sebelum kita melakukan ke Fuse, input ke Fuse, kita sediakan dulu data kita dalam bentuk Excel ya. Lebih mudah kita urutkan seperti ini adalah tahun, X1, X2 dan juga Y ya, atau terserah ya. Nah, intinya data kita harus seperti ini ya, diurutkan berdasarkan tahun, variabel X1, Y, X2 dan Y, atau Y, X1, X2. Nah, di sini untuk X1 kita akan menggunakan M1. M1 adalah data jumlah uang yang beredar, sedangkan R adalah tingkat suku bunga dan GDP adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, Y yang akan kita gunakan adalah GDP. Nah, selanjutnya kita sudah membuat data atau melakukan format data seperti tersebut. Kita close dulu Excelnya. Oke, nah sekarang kita ke Fuse. Kita pilih menu import from file karena kita sudah membuat file dari Excel ya. Jadi kita langsung saja secara otomatis import from file. Nah, di sini kita cari di manakah tempat kita simpan ya file tersebut. Kalau tadi saya menyimpan di regresi LLS, nah ini di filenya uji coba regresi, open. Nah, jadi file yang tersimpan tadi akan berbentuk seperti ini ya, seperti yang di Excel yang kita lakukan ya. Ini ada tahun, M1, R dan GDP. Kita langsung next, terus next juga. Nah, di sini kita finish ya, terakhir finish dan no. Nah, jadi di sini data kita sudah muncul. Coba kita cek ya. Di sini ada GDP. Nah, ini dari tahun 1985 sampai seterusnya. Ya, kita cek juga M1. Nah, ini. Jadi ini lebih otomatis cara ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke regresi dengan model OLS ya. Kita pilih quick estimate equation. Nah, di sini tadi variabel Y-nya adalah GDP. Terus kita klik C, M1 sebagai X1 dan R sebagai X2. Nah, jadi di sini di method kita pilih least square ya, atau OLS ya. Ini tahunnya sudah otomatis ya, dari 1985 sampai 2002. Oke, kita pilih OK. Nah, di sini adalah muncul hasil regresi kita. Nah, di sini kita lihat nilai probabilitasnya M1 0,000 berarti signifikan ya.
dan juga R 0,027 berarti juga signifikan karena nilai probabilitas M1 dan R kurang dari 0,05 ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan 4 uji tadi ya, uji normalitas, uji multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita simpan dulu ini equation kita dengan nama ini ya, kita bisa pakai EQ01 atau equation 01. Kita klik OK. Jadi tersimpan di sini ya EQ01 persamaan kita. Nah, selanjutnya kita uji normalitas ya. Uji normalitas. View. Terus kita ini ada histogram normality test ya. Kita lihat di sini. Nah, pada uji normalitas kita lihat nilai probabilitas apabila lebih besar dari 0,05 maka data tersebut tidak mengandung normalitas. Nah, untuk selanjutnya kita bisa copy data kita ke Ctrl C ya. Kita bisa copy di Microsoft Word. Kita tunggu dulu Microsoft Word. Nah, ini. Oke, ini sudah muncul di sini ya. Selanjutnya, setelah kita uji normalitas, berarti data kita sudah normal kembali. Kita klik estimate lagi, oke. Nah, selanjutnya kita ke uji multikolonialitas ya. Kita menggunakan nilai VIF ya. Caranya kita pilih view, terus koefisien diagnostis ya, terus kita pilih variance inflation factor. Nah, di sini muncul nilai centered VIF. Nah, ini adalah 1,00 berarti lebih besar dari 10 tadi atau 0,01, maka di sini nilainya adalah data tidak mengandung multikolonialitas ya. Selanjutnya kita ke uji autokorelasi. Nah, caranya klik view, residual diagnostic, terus serial correlation LM test. Nah, kita pilih like to include-nya 2, kita klik OK. Nah, di sini karena kita lihat nilai probabilitasnya ya. Kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti nilai tersebut tidak mengandung autokorelasi, jadi bebas autokorelasi. Nah, selanjutnya kita ke ujian terakhir yaitu uji heteroskedastisitas ya. Untuk menguji heteroskedastisitas kita pilih view, residual diagnostic, pilih heteroskedastisitas, kita pilih yang tipe white ya, kita pilih OK. Nah, ini jadi dari probabilitas F dan chi-square ini lebih besar daripada 0,05, berarti data tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya nah jadi kita akan jadi ini adalah model OLS kita ya. Kita copy dulu ke Word ya. Tadi untuk kalau misalnya kita mengerjakan penelitian atau meneliti data, jadi nilai yang tadi kayak uji heteros, uji normalitas dan lain-lain kita bisa copy satu-satu ya kan. Nah, di sini kalau selanjutnya kita akan melihat ya seberapa besar pengaruh dari variabel M1 dan R kepada GDP ya. Dari sini, dari nilai regresi ini kita lihat di sini untuk variabel M1 atau jumlah uang yang beredar ini pengaruhnya sangat signifikan ya, yaitu 0,0000 ya, jadi kurang dari 0,05 ya. Jadi pengaruhnya dari M1 berpengaruh sebanyak koefisiennya adalah 8,27% terhadap GDP ya. Selanjutnya kita R ya, variabel R atau tingkat suku bunga. Nah, di sini 0,027 ini juga signifikan karena kurang dari 0,05. Nah, pengaruhnya ini ya, koefisiennya adalah 5787 ini terhadap GDP. Nah, selanjutnya kita uji F. Untuk melakukan uji F, kita lihat di tabel Durbin Watson ya. Kita lihat di sini ada 1,1
Nah ini lebih dari 0,05, berarti ini lolos uji F ya. Selanjutnya untuk kita menghitung korelasi dari variabel dependen kepada variabel independen, di sini kita melihat nilai R square ya, R square 0,995%, berarti variabel dependen M1U dan variabel R ini pengaruhnya 99% ya terhadap variabel dependen ya, jadi kayak gitu, jadi terhadap variabel JDP. Nah kalau misalnya kita mau menulis modelnya ya, Y sama dengan, kita tulis ini Ctrl C ya, yes 82227 dan seterusnya ya, X1 ditambah X2 nya ini ya 5787 X2 tambah ya. Jadi ini adalah model regresi OLS dengan metode OLS sederhana ya, yang diperoleh dari uji tadi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam. Terima kasih.